Ya izin Mbak, Ya, itu tadi kalau yang dari perangkatnya dari teknisi APC sih kemungkinan inverternya gitu ya. Tapi memang kita nanti satu pack gitu ya, satu unit itu. Nah, cuman eh, ini kan kritikal gitu. Nanti berapanya itu lagi dikomunikasikan dengan Open Ticket, dengan Kuria, dengan tim APC juga gitu. Nanti tim APC mungkin nanti update lagi, bisa jadinya kapan gitu. ya maksud saya gini Mas Kalmi, bisa nggak pada saat hari Kamis sekalian aja diganti gitu yang baru untuk UPS-nya yang 20 kPa. Nah, untuk skenario-nya tadi sudah jelas ya, berarti kita harus pindahkan yang ada LTA gempa bumi, jadi powernya kita masukkan ke yang 40 kPa. Berarti yang Fujitsu nanti yang kita off-kan. Kayaknya yang paling paling win-win solution seperti itu kayaknya yang harus. Tapi saya ingin tahu pergantian UPS yang 20 kPa ini kapan bisa dilaksanakan? Kalau bisa ya hari Kamis nanti itu paling telat. Bisa ditanyakan ke ini Bu siapa? Bu Ria. Pas kali. Sudah Pak, cuman belum Pak pastinya kapan itu Pak. Tapi udah ini sudah WA, udah di ke pusatnya juga sudah. Atau Buria join nggak bisa? Izin Bapak Ya. Sama mewakili tim nggak? penyedia Pak, saya dengan David Pak. Oh ya silakan silakan Oh, Pak. Mas Nathan. Iya, izin Bapak Ibu. Jadi kita udah bantu koordinasi dengan pihak APC dan di sana ada pihak admin namanya. Jadi permintaan kita akan diganti besok pagi. Dari mereka sudah confirm, jadi akan sampai besok dan saya minta jam 10 pagi Pak. Mungkin Oke oke. waktunya aja sih. Jadi hari Rabu ya Pak ya. Oh oke oke Semoga oke. nggak ada perubahan. Ya ya ya. Terima kasih Mas. Jadi saya juga ini ketar-ketir soalnya mau liburan. Siap Pak, makasih Pak. Ya terima Mas kasih. David, Ya mau Pak. izin Pak? Itu unit ininya ya, maksudnya UPS satu boxnya lagi ya gitu ya. Iya betul Pak. Mesinnya Nah, berarti ya mesinnya. mesinnya kan Iya ada mesin. tim APC-nya juga nggak ya onset itu? Soalnya kan kalau begitu masang, tadi saya nanya juga, kalau ganti-ganti itu kan berarti storage-nya pakai satu power gitu Pak ya, pakai listrik gitu kan, hanya pakai Mm-mm. listrik gitu. Otomatis kan off ya pada feed ya. Kayak tadi kan input listrik kan dari inputan listrik ke UPS kan kita offin tadi. Nah Betul itu kan Pak. butuh berapa menit gitu. Antara bongkar pasang istilahnya ya, bongkar dari yang existing plus masangnya gitu yang existing itu. Nah itu kira-kira berapa menit karena storage kita hanya pakai untuk satu power dari PLN gitu karena gitu. Ya syukur-syukur memang besok ya karena kalau memang besok kondisi baterainya sudah full harusnya bisa dicek beban lagi langsung pada fit ya besoknya gitu. Ya, Iya. cuma Iya, itu berapa menit replace. iya, betul Pak. Jadi kalau pengalaman kita untuk melakukan penggantian baterai itu kemarin kita cepat ya mungkin setengah jam. Tapi kalau untuk kayak mesin UPS-nya sendiri itu bisa 1 jam karena yang agak menantang itu karena kabelnya besar-besar Pak. Jadi untuk ngebuka skun, pasangnya lagi itu Mm-mm. agak butuh waktu sih. Jadi Iya. kita minta waktu 1 jam Pak, kira-kira gitu. Nah, pada saat proses nanti penggantian, ini kan power ada dua ya dari PLN dan dari UPS itu sendiri. Karena kan PLN masih hidup itu bisa ya, bisa dilakukan. Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Ya selama PLN hidup berarti kan tidak perlu mati, jadi nggak masalah ya yang NetApp dan Fujitsu Iya ya. enggak. Cuman satu power aja Pak, ya, cuman gitu. Ya Nah nggak cuman apa-apa. nanti tank teknisnya nggak tahu ada dampaknya atau enggak ya kalau satu power lama gitu. Tahu otomatis kan mesinnya jadi kerja ekstra gitu ya istilahnya apa-apa gitu. Selama PLN-nya tadi saya juga mau ngetripin juga harus confirm dengan ME ya jangan sampai ME tahu-tahu lagi nyobain listrik yang Ya, lain gitu jadi harus itu. ya intinya kan selama ada daya masuk ke Fujitsu maupun NetApp kan nggak masalah. Dayanya kan memang sekarang dari PLN kan, kondisi Iya normal. iya. Itu PLN nggak ada kan dari UPS. Nah sekarang UPS mau diambil kan nggak masalah. Yang penting PLN masuk tidak ada gangguan gitu aja. Anggapnya dalam 1 jam itu tidak akan terjadi mati listrik. Begitu ya, Mas Iya, Mas Samsuri Iya. gimana coba Mas Samsuri yang udah di kampung ini? Iya Pak, hadir Pak. Ya gimana Ya, pendapatnya? ya kalau memang tadi indikasinya UPS 20 kPa itu bermasalah, ya mungkin bisa secepatnya diganti Pak. Cuman Mm-mm. untuk misalnya pembagian beban, saya sih usulnya untuk Fujitsu dan NetApp itu
bebannya bukan ke PLN tapi bukan ke PLN dan UPS tapi UPS 40 kP dan UPS 20 kPa gitu Pak. Jadi nanti jadi dia dua jalurnya itu semuanya lewat UPS gitu. Itu untuk storage itu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi pembagian bebannya lebih merata karena juga UPS 40 kPa itu kan 3 jalur, untuk RST-nya itu, untuk T-nya belum ada beban dan itu Legrand T-nya itu memang ditinggalkan di bawah storage yang begitu sama UPS karena memang kemarin targetnya untuk beban itu Nah, Pak. ini kan masalahnya kan permasalahan di UPS 20 kPa ya. Dia tidak bisa bekerja dengan Iya baik. Pak. Makanya itu jadi masalah. Nah, seharusnya kalau 20 kPa ini bekerja dengan baik, dia bisa mengcover tuh. Karena kan cuma 5 kPa ya yang beban Fujitsu dengan NetApp tadi ya totalnya. Setahu saya lebih sih Pak karena Fujitsu itu sekitar 11 Oh, 11 kPa. Seingat saya dulu sekitar 8 sampai 11 kPa itu hitung-hitungannya waktu kita pemadaman, nggak tahu slide-nya kapan itu ya. kalau Itu NetApp sekitar berapa? 8 Pak. NetApp Kalau berapa? NetApp juga sama sekitar 6 sampai 8 Pak. Kalau gitu yang satu aja dipindah ke 40 Mas. Yang satu tetap menggunakan yang 20 kPa. Iya Pak. Jadi bebannya dibagi, Fujitsu dan NetApp itu bukan PLN UPS tapi UPS dan UPS gitu Pak. Gitu. Menurut saya kalau usul saya seperti itu Pak. UPS dengan UPS. Jadi nanti Iya, malah jadi nggak membebani kalau enggak Pak. Jadi mungkin izin sekali yang set. silakan coba slide kode. Ada Pak Iqbal, Pak Amin kalau ada masukan silakan ya. Dan tim. Izin Pak untuk Pak Dir dan Pak David. Jadi untuk nanti penggantian mesin UPS tolong dicek lagi ya, seperti biasa tolong dites gitu karena untuk menghindari yang hal-hal yang seperti ini gitu, seperti yang kemarin sudah saya informasikan, setiap kali ada penggantian harus dites dulu gitu ya Pak David ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Jadi gimana Mas Kal? Mas. Iya, iya. Jadi gini Pak, usul saya. Jadi bukan dengan PLN ini, tapi kiri kanan itu ada UPS-nya. Satu jalur ada UPS 20 kPa, sementara jalur yang satunya lewat UPS 40 kPa gitu Pak. Which is Oh, kalau misalnya diulang di waktu setelah penggantian UPS 20 kPa itu bermasalah, misalnya dia tetap dapat supply dari UPS 40 kVA. cuman kalau konfigurasi begini kan berarti Fujitsu dan NetApp dapat suplainya dari UPS dong. Ya, tapi kan UPS itu tetap dapat supply dari PLN Pak. Secara direct kan gambarnya tetap seperti ini Pak. Cuma nanti Bu akan membebani ini nggak ya? Baterainya. Iya, baterainya gitu. Baterainya kerja keras sih nanti. Iya. Enggak. Kalau Karena kan selama nggak mati lampu, dia nggak pakai baterai sih Bu, setahu saya. Oh, dari PLN masuk Ya, ke iya, kalau itu kan kalau dia nggak lagi mati kan dia Oke. jatuhnya bypass gitu UPS itu Bu sebenarnya. Ya, setahu saya sih UPS itu kan misalnya di PLN masih bekerja, masuk ya. Maka yang mengalir di sini adalah arus yang dari PLN ya, yang ke peralatan ini. iya, itu kalau 2 jalur kan, satu PLN, satu UPS. Coba ini dulu, dipastikan dulu ini. Ya mungkin ini Pak, mungkin menambahkan Mas Samsuri Pak ya. Jadi memang kalau tadi Mas Samsuri usulannya sama-sama di storage itu pakai jalur 20 sama 40 istilahnya gitu ya. Nah, memang masa teman yang jadi pertanyaan berikutnya, yang 40 masih mengcover enggak dengan kondisi tambahan UPS storage dua brand ini istilahnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti runtime-nya kan berubah. Yang tadinya misalnya tadi 100 menit otomatis jadi misalnya 50 menit gitu ya. Mungkin itu jadi catatannya itu mungkin tambahannya. Memang sih bagus ya. Saya juga sepakat seperti ini. Cuman kita harus lihat kondisinya ya. Gitu. Mungkin saya mau nge-share yang kondisi catatan kemarin ya. Kebetulan di sini ada Pak Kamil ya. Halo Pak Kamil, bisa join ya? Iya Pak. Izin saya mau share kemarin yang kondisi catatan
Kelihatan ya? Belum. Lagi. Oke. Ya izin Pak. Ini mungkin catatan kemarin teman-teman gitu Pak. Jadi begitu UPS PLN on, itu ada PLN, bebannya itu L1, L2 itu, L1 itu 21, L2-nya 17 itu. Ini kan sudah 40%. L3-nya memang masih kosong tadi yang rencananya kita mau gunakan untuk storage gitu istilahnya kan gitu. Nah, ini masih 40. Ini remainnya itu 180 menit. Nah, tetapi kalau pas PLN-nya off, hanya di cover oleh baterai, L1-nya itu naik jadi 35 sampai 30. Istilahnya kan sudah 65% gitu ya. Nah, ini posisinya sudah 134 menit. Nah, catatan berikutnya kalau UPS-nya naikin ke sini di PLN ini kan beban sendiri di PLN untuk PLN 21 ini. Ini sekitar Oh, 40% gitu. tinggi. Untuk PLN on gitu. Ya. Nah, untuk posisi baterai sendiri tadi memang belum tercovernya. Nah, saya mau tanya dengan tim Pak Kamil atau Pak David yang ini ya, yang tim teknisi UPS ini. Ini kalau misalnya naik dari ini kan 40, ini sudah 40 juga misalnya kenaik. Ini bebannya gimana gitu kalau memang dua-duanya itu masuk ke PLN ke 40 gitu Pak. Soalnya tadi dari APC itu yang dihitung itu yang kalau mau sehat itu 75% antara dari L1, L2, L3 itu 10% gitu. Ya, idealnya sih seperti itu, Pak. Jadi 75 maksimum sampai 80% itu idealnya masing-masing pasa itu terisinya seperti itu gitu, Pak, buat safety-nya. Masing-masing L1 apa penjumlahan dari L1, L2, L3 Pak? Ya, itu kan masing-masing pasa itu kan punya punya ini, Pak. Jadi kan karena kan dia kan kalau dari tiga pasa itu kan dia masing-masing kan dia independen, Pak, supply powernya gitu. Jadi artinya dari total si masing-masing pasa itu dari kayak semuanya nih line 1 gitu kan yang di display Bapak itu baru 21% dari 100%. Artinya bukan 21% dari tiga pasa itu, Pak, gitu. Jadi pasa 1 baru terpakai 21% dari 100% gitu, Pak. Pasa 2-nya 17% terpakai dari 100% gitu, Pak. Gitu sih, Pak. Oh, berarti ini hitungannya 100% gitu ya? Iya, betul, Pak. Maksudnya maksimalnya. Soalnya tadi saya confirm dengan tim APC itu totalnya yang 100%. Makanya saya mau confirm dengan Pak Kamil atau Pak David hitungan itunya lah persentasenya gitu loh. Iya, Kalau makanya memang makanya gini, Pak. Jadi kan kita kan nanti kan persentasenya ini berdasarkan beban yang terpakai berbanding dengan kapasitas, Pak. Gitu. Makanya nanti kan dia kan jadi kan di sini kan kompensasinya remaining berarti tersisa 180 menit gitu kan. 180 menit. Nah, nanti kalau misalkan perangkat Bapak nambah, otomatis runtime-nya ini pasti akan berkurang. berkurang, Pak, gitu. Nah, Gitu. berkurangnya itu berapa kalau dihubungkan misalnya salah satu Fujitsu dipindah? Kan pasti bebannya berat yang Fujitsu itu ya. Ya, makanya nanti gini Pak, dilihat dari kapasitas 40 kVA nih gitu kan. Nah, 40 kVA nanti saya coba cek lagi 40 kVA ini dia apa namanya eh, kan dia kan ada kalau UPS itu ada Putus di sana, Putus Pak. Saya Pak. putus. Suaranya hilang. Putus Pak Kamil. Oh ya, jadi UPS ini kan nanti kan dia kan ada apa namanya ada perbandingannya ya Pak. Istilahnya lupa saya tuh jadinya. Jadi dia KVA-nya itu karena kan gini Pak, antara KVA dengan KW antara KV dengan KW kan berbeda Pak. Power factor, Pak, power Ya, factor. power factornya. Ya, sorry, power factornya gitu. Tinggal kita lihat nanti power factornya. Nanti tinggal kita hitung aja beban yang semua perangkat yang ada di database itu ruang database berapa apa namanya berapa ampere atau berapa watt. Nanti tinggal kita hitung aja Pak sama sama kapasitas UPS yang 40 kVA. Cuman kalau memang ke depannya kalau untuk perbaikan seperti yang tadi diusulkan sama Pak Samsuri itu sebetulnya idealnya seperti itu Pak. Artinya
dua kaki si masing-masing perangkat itu di backup sama UPS sih Pak. Idealnya seperti itu gitu. Kalau yang kondisi existing sekarang itu kan dia satu sama PLN, satunya sama UPS gitu. Jadi memang idealnya seperti yang Pak Samsuri tadi bilang sih Pak. Jadi semua di cover sama UPS gitu Pak. Nah ya Pak Kamil, kalau di cover UPS dengan posisi ini masih mampu nggak gitu loh. Ini soalnya tadi ini 21 itu berarti maksimalnya 75 dari masing-masing line 1, 2, 3 gitu ya? Atau gimana Iya, Pak David? Memang begitu iya ya? Pak. Cuma kan gini Pak, kita nggak tahu. Ini presentasi ini kan artinya gini, presentasi yang sekarang terpasang itu dia kan menyesuaikan dengan apa sih beban nah yang ngebebanin si UPS ini. Cuma kan saya nggak tahu eh, perangkat-perangkat Bapak yang akan ditambahin bebannya ke 40 kVA ini saya nggak tahu kapasitasnya berapa gitu Pak. Nah itu eh, pertanyaan Bapak saya agak sulit juga menjawabnya. Berapa beban perangkat Bapak yang akan dibebanin ke UPS 40 kVA ini gitu Pak. Itu yang harus Oh kita kita cek yang gitu. net add berapa ya Mas Kam atau Pak David ingat nggak ya yang net add? Yang net app 6 kilo, Fujitsu 9. Tapi itu kan kiri kanan ya Mas. Total di alat. Jadi kalau dia per PDU berarti separohnya. Ya, artinya gini Pak, kita ambilnya ketika dia full load. Kalau full load berarti Load kan dia boleh. dia ngebebanin semua apa namanya semua resource yang ada di perangkat itu kan pasti kan butuh powernya semuanya 1000 watt. Berarti artinya ketika nanti dia jalan dengan satu kaki, dia akan ngebebanin semua tuh resource yang ada di perangkat itu akan membebani semua UPS gitu. Artinya kan itu kan harus diantisipasi seperti itu Pak. Gitu Ya, Pak. tadi kan usul saya kan satunya di UPS sebelahnya Pak. Nah, masalahnya UPS-nya kan nggak sama, Pak. Iya. Yang satu 20 kVA, yang satu 40 kVA gitu. Nah, makanya kalau memang mau dibikin dua kaki, nah tinggal dipilihkan saja perangkat-perangkat yang kritikal yang memang harus butuh dua kaki ini apa gitu semuanya. Nanti tinggal dihitung apakah yang 20 kVA semua perangkat-perangkat yang memang butuh dua kakinya disupport sama UPS tinggal nanti diprioritaskan saja Pak gitu. Jadi mana yang memang butuh dua kakinya itu di backup sama UPS, artinya kan berarti kita ambil yang terkecil, berarti UPS yang 20 kVA gitu Pak. Gitu. Jadi nanti mungkin nextnya nanti akan diseimbangkan, jadi sama kanan kirinya sama-sama 40 kVA gitu Pak. Cuman mungkin untuk saat sekarang dibikin prioritas mana yang memang butuh backup dua kakinya itu lewat UPS itu yang menyesuaikan nanti yang dengan kapasitas UPS 20 kVA. Mungkin itu sih Pak masukan dari saya. Ya, ya udah yang dipindah ke 40 kPa itu yang ada LTA untuk yang gempa bumi aja. Jadi itu yang LTA 40 yang apa? Net app apa yang apa? Net app, Pak. Ya udah yang net app dipindahkan ke yang 40 kPa. Nah, tinggal berarti yang 20 kPa khusus hanya mensupport untuk Fujitsu aja. Gitu aja gimana? Gimana Mas Samsuri? Ya kalau saya balik lagi Pak, kalau misalnya khawatir 40 kVA-nya terlalu banyak beban gitu. Jadi kita tetap dependen ke UPS 20 kVA-nya, cuman nanti yang di satu kaki yang dipindah ke UPS 40 kVA itu hanya storage net app gitu. Dan nanti kita lihat L3-nya setelah ditambahin beban net app itu berapa persen nanti akan Iya, terlihat di situ. betul. Gitu Iya. Pak. Nah, nanti Jangan mungkin bisa. dua-duanya dulu, salah satu dulu maksud Ya, saya. gitu Pak. Boleh Pak. Ya. Pak, iya Pak. Eh, berarti kita sepakat yang satu hal sudah kita sepakati, opsinya adalah memindahkan ke UPS 40 kVA. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika ini nanti pemadaman hari Kamis, apakah Fujitsu-nya dimatikan secara prosedural? Karena UPS 20 kVA-nya kan baru mau diperbaiki besok dan pasti perlu dites
dulu gitu kan. Sedangkan pemadamannya hari Kamis. Halo, halo, mati ya saya. Ini Enggak. enggak. Apa enggak sekalian aja Bu langsung tes hari Kamis. Kan dipasang UPS besok ya, penggantian UPS 20 kPa besok. Jadi yang Fujitsu dia hanya di cover oleh yang 20 kPa. Nah, bisa dites sekalian besok. Dia mampu nggak? Oh, betul. Iya. Jadi besok diganti mesinnya UPS 20 kVA, kemudian besok dites. Kalau ternyata hasilnya dia mampu paling nggak setengah jam ya Pak, 15 dan Hmm, 15 menit, maka dia bisa tidak dimatikan secara prosedural gitu ya. Jadi iya, gantung penuh pada UPS 20 kVA. iya. Jika hasil tes besok itu menyatakan bahwa si UPS 20 kVA tidak akan sanggup untuk cover setengah jam 15 dan 15, maka Di shutdown. tentunya dimatikan prosedural ya Pak. Iya. Karena kami sangat tidak mengharapkan Fujitsu itu mati mendadak lagi Pak, karena kemarin mati mendadak itu sudah ada satu yang ember gitu. Kalau ini nanti mati mendadak lagi, kalau bertambah embernya, ya kita harus berhitung lah gitu ya, karena kita Iya. nggak punya banyak spare dan jasa pemeliharaan untuk mengganti Oke. juga masih dipertanyakan. Oke, jadi keputusannya gitu aja tadi. Satu, bahwa yang NetApp disuplai dari 40 kPa ya. Dan itu dikerjakan sore ini bisa ya, Pak Kalimi ya? Mas kan? Kondisi yang netep ya Bu. Iya, Iya, ganti. Nanti kita kontak dengan EME ya Bu ya. Soalnya iya. tadi saya belum balas. Soalnya tadi kan kita ada Legrand yang di bawah gitu ya. Ada banyak yang di ACT gitu. Nanti coba ambil satu untuk tinggal colok di bawah. Untuk Iya. matiin sih bahwa atasnya sudah connect ke MCB gitu. Soalnya itu. Iya. Misalnya Mas ya, nggak bisa sore ini ya maksimal besok barengan, mungkin bisa barengan sama si itu tuh ganti. Ya sama UPS, perangkat itu nanti. ganti Pas UPS. perangkat paling itu. Iya, Iya. Hubungin aja lah ME-nya, nanti saya hubungin Pak Sura juga ya. gitu ya. Ya, tadi juga ada ke lapangan juga sih Bu. Yang tadi. Oke. Oke. Izin Pak Ya, Hadir. Mas Kal mungkin bisa nanti kalau eh, panel A, NetApp-nya udah dipindah, panel A-nya ke B, mungkin bisa dihitung apa runtime-nya di UPS 40K itu kan kelihatan tuh turun berapa menit gitu kan ya. Terus beban kenaikannya. Jadi nanti kita bisa jadi adjustment lagi, seandainya kemungkinan Fujitsu bisa pindah ke sana atau enggak, masih cukup enggak buat ditambahin Fujitsu ke sana juga gitu. Mungkin gitu Mas Kal. Halo? Iya, ya. Itu nanti Ya. kelihatan ya kalau sudah kecolok ke itu ya nanti Nanti kan tinggal itu pas nanti dia udah tinggal masuk kan, powernya udah ya masuk kan kalau kelihatan tuh yang kan. kemarin kan kalau kondisi existing kan remaining-nya kemarin cuma 130 menit ya. Nanti kalau enggak ini Ah, ada ini mungkin ya mungkin 100 menit atau berapa sekian kan gitu. ya, nanti bisa kelihatan kan, bisa Bisa tuh. kelihatan. Nanti kita bisa apa kira-kira dari situ gitu. Apakah masih bisa Fujitsu untuk ikut juga atau enggak gitu kan? Itu Mas kasih. yang lain ada masukan nggak yang lain? Pak Iqbal, Pak Amin, silakan. Iya Pak, ada ini pertanyaan sih Pak ya, bukan saran sih. Yang pertama, waktu pemasangan dulu Pak Biro umum, Jokonya biro PLN ya, umum. bukan Pak Joko Bukarni. Joko Rajo. Itu mengatakan bahwa saya lupa di UPS yang mana itu nggak imbang gitu ya. Nah, apakah ini sudah diseimbangkan gitu dengan solusi yang ditujukan tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi concernnya kan LTS itu di NetApp ya. Eh, NetApp itu kan hanya storage gitu ya. Nah, apakah VM-nya juga masuk ke 2 UPS ya? Atau memang sudah tercover 2 UPS VM-nya? Itu aja mungkin Mas Samsuri atau Kalimi ya. Izin Pak, kalau semua PM masuknya ke 40 Pak. Jadi yang ke 40 UPS 40 cuma VM, cuma server gitu ya, termasuk Sangkor. Mm.
Nah, kalau untuk yang 20 kV itu hanya NetApp, Nutan, NetApp sama Fujitsu. Gitu aja sih. Jadi selain NetApp dan Fujitsu di cover oleh yang 40 kPa. 40. Ya. Terus Iya, kalau kalau yang punyanya kan itu ada HPC yang punya lead bank atau apa itu di cover oleh siapa? itu yang ini 40 juga, Pak. Yang itu punya DMI juga. Oh, pantesan yang mungkin berat di situ ya. DMI bukannya sudah tidak dipakai ya Pak Zul ya atau Kalimi? Pernah mati, nggak diapa-apain. Mereka confirm, Pak. Komplain. Jadi kalau mau dipakai baru confirm dia. Oh gitu ya Kalau ya mati ya. baru confirm. Di shutdown aja kali itu ya tuh biarin aja kan liburan nggak mungkin reset dia. Bisa Iya nggak Pak. Pascal? Ya bisa aja sih, nanti coba saya confirm PSP-nya, Pak. Ya udah di shutdown aja lah biar mengurangi beban gitu ya. Itu nggak pernah Terus Ya dipakai. itu kan untuk running aja kan ya nanti biar. Iya, runningnya ntar habis lebaran gitu. Ya untuk pemadaman listrik ini kalau memang tidak urgent sekali, diusulkan untuk dimatiin prosedural aja lah dulu, Iya, berhubung ini kondisinya darurat gitu. ya darurat. Itu HPC DMC ya kalau nggak salah ya punyanya. Iya, Pak. Yang sebelah Nutanit ya. Itu kan pelimpahan yang dari Australia dulu ya. Iya, yang dulu. Udah selesai project terus nggak mau dibawa pulang terusin. Nah, iya, sampah kok taruh. Dimatiin aja lah Mas Kali, bilang aja kan lagi nggak running gitu ya teman-teman PSI. Ya nanti saya confirm PSP-nya. Jadi untuk ngurangin beban biar yang 40 kPa nggak saat nanti itu aja habis lebaran dihidupin lagi kalau udah nggak pengujian. Ya udah, jadi lanjut gitu ya. Amin, udah masukan Pak Amin? Ya Pak, mungkin yang hari Rabu itu dipastikan aja Pak, maksudnya yang 20 kPa itu memang beroperasi dengan baik gitu. Itu aja sih Pak, terima kasih Pak. Iya, iya. Ya itu yang pasti kan bahwa UPS 20 kPa itu berfungsi atau tidak gitu ya. Ya, di hari Rabu itu dipastikan. Dulu Jadinya waktu masang awal kita tahu itu berfungsi apa enggak ya? Nggak pernah dicek sih ya. Belum cek beban seperti ini, Pak. Hmm, Nah, nah mungkin nanti pas kalau memang perangkat baru yang datang nanti cek bebannya mungkin bisa minimal setengah jam gitu, Pak ya, untuk mengcover Fujitsu gitu ya. Soalnya iya, tadi 10 menit pun walaupun ada PLN gitu ya, nggak nyampe gitu. Memang. iya, iya, iya. Ya bertahap lah tanpa listrik PLN sama ada listrik PLN gitu. Iya, Harus dua-duanya dicek nanti. iya. Pak Iin, pokoknya nanti UPS 20 kVA harus dites. Kemudian yang UPS 40 kVA harus dipastikan minimal setengah jam, 15 menit plus 15 menit itu bisa tercover. Kalau tidak, ya tidak disarankan untuk menambah di UPS 40 kVA lagi. Ya, ya. Nah, sekarang untuk untuk yang NetApp kan kita akan supply dari 40 kPa. Itu nanti siapa yang akan melaksanakan? ME, Pak. ME. Itu wiringnya sudah ada ya, tinggal mindah aja atau gimana? Ke L3 berarti taruhnya yang masih kosong ya, Mas Kal? Iya, Pak. Iya, iya Pak. Ya udah, suruh aja dihubungin ya ME untuk NetApp dipindahkan tanpa harus matiin listrik kan, tinggal naruh. Iya Pak. Ya udah. Oke, buat keputusannya tuh ditulis. Iya, Mas Kalimi, boleh minta tolong dituliskan di satu lembar slide PPT-nya supaya kita nggak lupa, di-share aja PPT-nya yang tadi. Iya, yang pertama tadi apa ya? Storage NetApp akan dipindahkan dari UPS 20 kVA ke 40 kVA. Kemudian yang kedua, UPS 20 kVA akan dilakukan penggantian mesin. Besok. Ya, besok tanggal 26 ya. 26 Maret
pagi, jam 10 kalau nggak salah tadi Pak David bilang. Ya. Ya, betul, Bu. Iya. Dan akan dilakukan Pengetesan. dan akan dilakukan testing terhadap performance UPS 20 kVA tersebut. Kemudian kemudian akan diobservasi kemampuan suplai listrik UPS 20 kVA Bukan best. sama di tes beban itu, Bu. Oh iya, maksud saya adalah saya mau bicara bahwa keputusan untuk mematikan Fujitsu secara prosedural atau bergantung pada suplai listrik UPS 20 kVA itu bergantung pada hasil tes besok. Jika tes beban tidak berhasil, maka storage itu akan dimatikan gitu. Iya, akan dimatikan secara prosedural. Selama pemadaman listrik Tanggal berlangsung. 27. Tanggal 27 nanti. Gitu. Terus timnya nanti siapa aja, Bu, ditulis? Siapa yang harus offline? Iya. Storage Fujitsu akan di off-kan secara prosedural ya. Pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Pada hari Kamis selama pemadaman listrik berlangsung. Ya, sebelum Marta. Sebelum pemadaman listrik berlangsung. Kemudian ya, Poin keempat. tim yang akan on-site Untuk besok, Bu. Ya. iya, besok dan untuk Kamis ada 2 tim on-site. Rabu aja tulisnya. Rabu tanggal 26 dan Maret. 27 ya. Iya. Jadi aja onsite 26 sampai 27 siapa langsung aja. Rabu Iya. tulis. Silakan Bu Karni, Pak Kalimi. Rabunya dihapus dulu aja, Mas. Onsite Rabu 26 Di-enter, sampai di-enter. Pak, mungkin izin Pak untuk misalkan 26 tuh siapa yang memang jadi tidak 2 kali gitu Pak, maksud saya. Kalau memang tidak harus 2 kali, jadi nanti 27 siapa, jadi mungkin bisa bergantian. Jikalau itu bisa Pak, mungkin barangkali itu sih Pak. ya. Mungkin kalau di saya nanti ada yang hari Kamis Bu, mungkin nanti ada Mas Wahyu kalian untuk hari Kamis. Siapa? Hari Kamis? Siapa Bu? Mas Wahyu. Kalau nggak Mas Wahyu, mungkin hari Kamis. Ya, ada Mas Wahyu nggak? Saya tulis dulu. Gitu Bu. Iya. Saya pasti datang ini kalau saya. Ntar saya juga datang. Hari Kamis Mas Wahyu, terus siapa lagi nih? Dari tim Mas Kalimi siapa Mas Kalimi? Storage. Mas Indra pas dinas pagi. Mas Kalimi ada juga kan, belum pulang kan? Nah, sebenarnya saya pulang ya, Pak. Dan ini belum selesai tadi gimana? Mas Dedi ada di sini kan ya, mau tanya, bisa bantu untuk matiin ini storage Fujitsu hari Kamis. Mas Dedi udah sehat belum? Iya, makanya udah sehat belum, ini gimana nih? Ada Mas Dedi nggak? Ada sih tadi. Coba kita tanya dulu Mas Dedi. Mungkin Pak Iqbal kali ya, Bu Regina, Pak Dir izin. Iya, Pak Ya. Iqbal. Mana Iya Mas Pak Dedi mungkin masih sakit Pak ya. Mungkin yang lain siapa Pak Zul ya? Tadi ada kan yang ini. Yang bisa siapa yang bisa selain Soalnya matikan yang tanggal 27 tuh besar kemungkinan akan matikan Fujitsu ini. Ya Mas Dedi nanti bisa on call lah. Kasihan dia lagi sakit Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Mas Dedi, Pak Zul siapa Pak Zul tadi? Katanya kan kita udah diskusi. Salah Siapa? satu. Ya, bisa sama Mas Asmadi atau nanti kalau dari BDU ya, tapi kalau dari BDM-nya, kalau misalnya memang ini bisa juga sama Mas Huda sih salah satu mungkin gitu Pak. Ya. Tapi saya belum konfirmasi ya Pak, maksudnya dengan yang bersangkutan. Ya, tulis dulu aja lah tanggal 27. Mas Jul datang, Mas Jul ya. Aduh. Siapa Mas kali hari Kamis ditulis dulu itu. Hari Kamis ya? Hari Iya. Kamis Mas Jul ya.
Pak, izin Pak. Saya bantu monitoring aja ya Pak dari jauh Pak. Ya, ini Ada tugas, masa direkturnya datang ini nggak pada datang? Pak, ada yang on call Pak. Kan yang on call datang nggak Pak? Ya datang dong. Orang Yang saya terus aja jawab. beberapa hari datang terus ini. Iya, jadi penunggu kantor ini nanti saya cuti habis itulah ya Pak. Pak, izin Pak, Bu Regina dan Pak Direktur. Kan kalau di dalam itu kan pasti kita yang terburuk gitu kan, menskenario juga yang terburuk. Misal tanggal 27 itu belum selesai, pengalaman kan lumayan ya Pak ya. Nah, kira-kira tanggal 28-nya seperti apa? Dari misalkan yang terutama ACB ya Bu, saya nggak tahu, nggak pasti gitu, apakah betul ACB itu datangnya hari Kamis, karena infonya kan baru datang hari Kamis gitu ya ACB. Apakah langsung bisa dipasang atau seperti apa? Saya belum tahu persis, mungkin Mas Kalimi sudah Ya, koordinasi dengan Biro Umum. Nah, ketika nanti yang terburuk gitu kan mundur gitu kan, itu seperti apa? Itu apakah mau maksudnya nanti mungkin bisa diskenariokan kembali Pak. Itu hanya kepikiran saja sih Pak. Itu aja Pak. ya, Makasih. ya memang makanya oleh dinas itu disebutkan WFA. Walaupun WFA itu sewaktu-waktu harus bisa ke kantor. Itu, makanya saya juga nggak diizinkan cuti itu karena WFA itu ya pokoknya sewaktu-waktu dipanggil ya harus ke kantor. Jadi itu Bu, karena ini kan kondisi memang lagi sangat urgent, nanti kalau saya khawatirnya ganti-ganti orang ntar nggak nyambung peristiwanya bagaimana, jadi malah tidak cepat menyelesaikan permasalahan. Itu aja lah. Besok yang masih ada yang belum pulang kampung siapa di sini? Mas Jul nggak pulang kampung kan Mas Jul? Pak Iqbal udah di kampung belum Pak Iqbal? Masih di sini, Pak. Nah, ya kalau yang masih di sini datang aja lah untuk Ya. biar kita juga support tim, biar kalau ada kita itu kan nanti tim juga jadi merasa mereka didukung oleh kita. Ya Pak, saya hari Kamis datang Pak. Nah, itu aja ya. Dilanjutin Mas Kalimi itu nulisnya di hari Kamis itu. Nah, sekarang saya hari Kamis datang. Saya besok juga datang kok nih karena ada pergantian itu kan. Jam 10 Pak ya. Itu akan datang ya alatnya ya. UPS. Pak siapa tadi? Pak Denny. David. Pak Iya. David. Ya Pak Bambang, rencananya besok jam 10. Cuman kita belum dapat kontak drivernya. Biasanya yang akurat dengan drivernya. Oke, Mungkin oke. besok Pak. Makasih. Ya udah saya jam 10 dari rumah lah. Ya saya tulis di situ. Saya kayaknya jadi tiap hari datang. Biar saya supir saya Ya, Kamis masuk. sama Padir juga datang hari Kamis. Itu yang hari Kamis cukup itu dengan Wahyu dan Hendra aja tuh. Nanti yang matiin itunya mereka bisa. On call kayaknya Bu. Masing-masing aplikasi ya. Hah? Yang standby, Mas Samsuri standby ya sama apa nanti? Tapi Atau Mas Edi? yang Apa ngerja, jenisnya? yang ngerjainnya di sini mereka bisa ya? Bisa masing-masing aplikasinya sih Bu. Biasanya Bu Itu dipandu Bu. Kalau matinya nggak bisa dipandu Bu. Makanya enggak, itu kan masih bisa di Power off-nya by remote remote gitu. kok, Bu. Masih remote Power masih off-nya bisa, by remote. masih bisa di remote. oh Nah, ya. cuman itu maksudnya mungkin yang aplikasi apa yang istilahnya yang paling urgent di Fujitsu gitu. Ada aplikasi SDM sih rata-rata kayak Simas, Espresso itu Itu kan libur bisa ya misalnya. absensi. Paling absensi doang kan itu ya. Absensi. Absen itu ya? Absen masih di VMware. Hmm. Itu aja sih paling. Ya selama nggak pas jam absen mungkin nggak terlalu. SKP juga masih di situ. Oke. Ya maksudnya nggak operasional gitu, maksudnya masih di off, masih bisa lah. Paling nanti Paling absen itu.
espressonya itu pemadamannya itu kalau bisa ya di tengah-tengah jam presensi ya, karena kalau enggak mereka nggak bisa presensi. Atau ini nanti dikoordinasikan dengan tim SDM kalau memang ini sampai sore dan mereka tidak bisa presensi espresso yang WFA, ya nanti supaya ada pengecualian dari SDM untuk hari Kamis itu misalnya pakai presensi manual gitu. Kalau memang panjang ya proses penggantian ACB itu. Ya kan malamnya bisa presensi lagi jam 9 malam juga bisa. Oh, iya benar-benar. Oh iya masih bisa. Iya benar-benar betul. Tadi kalau nggak salah Pak Iqbal mau datang hari apa ya? Hari Rabu apa hari Kamis ya Pak Iqbal ya? Lupa saya. Seret ya Pak ya. Hari Rabu, Bu. Rabu ya? Oh Mas Kalimi itu hari Rabu tak? Mi, kamu Rabu masih ada kan, Mi? Jadi sampai Kamis itu Bang. Mas Kalime harus sampai hari Kamis. Tiket pulang Kamis ini malam. batal jadinya. Kamis malam baru nanti minta ganti sama Bu Regina tuh tiketnya. Masalahnya udah nggak ada Pak. Jalan ntar sekali. Jam berapa sih lu pulang? Jam berapa Mas Kal? Nyari jadwalnya jam 10. Kamis. Nah, nunggu truk barang kali ini. Bisa lah jam 10 Mas. Oke. Tegal naik bis aja banyak bis Mas. Iya Pak. Mas Kalimi ditambahin dong di bawah yang on call siapa? Ini kan yang onsite, terus yang on call. On call kan berarti Mas Samsuri, Mas Dedi ya? Sehadainya. Mas Dedi belum dengar suaranya, gimana Mas? Sakit apa Mas? Ya Pak, izin Pak. Terima kasih Pak, karena ini aja sih Pak, keracunan antibiotik Pak. Jadi antibiotik. Sampai sekarang ini Pak kayak agak susah nelen gitu Pak. Jadi minum aja pun tenggorokan Radang, sakit gitu Pak. kayak radang Iya. gitu. Radangnya tapi kayak bener-bener radang beneran gitu Pak. Emang ada radang bohongan ya? di dokter nggak tahu sampai berobat ke dokter dikasih antibiotik lagi Pak. Jadinya takut Pak. Jadi cuman kayak dikasih yang ya antibiotik expire kali sama dokternya. Bukannya dikasih anti alergi ya? Alergi Pak, alergi sama antibiotiknya. Oh. Kok malah alergi Mas Dedi? Minum air kelapa ini aja hijau Mas Dedi. Iya Pak, sudah Pak. Cuman kebanyakan air kelapanya jadinya lemes terus Pak, ngantuk terus. Ya udah jangan puasa dulu kalau sakit. Nanti diganti di hari setelah Lebaran lah. Iya Pak. Kalau lagi sakit jangan puasa dulu. Cepat sembuh Mas Dedi. Siap, terima kasih Bu. Mungkin sedikit izin bertanya terkait poin nomor 3. Nah kalau misalnya tidak berhasil itu, ini kan Fujitsu di off-kan gitu ya. Nah selama ini Pak Bu, terkait dengan proses off-kan storage Fujitsu itu, yang saya tahu itu selalu dihandle oleh prinsipal karena menunya berbeda, loginnya berbeda. Yang saya tahu seperti itu, Bu. Mungkin dari rekan-rekan LD juga pernah pengalaman melakukan shutdown sendiri yang secara prosedural, ya monggo gitu. Cuman sampai sekarang pun yang saya tahu, mereka login dengan login yang berbeda. Mereka punya login sendiri, login prinsipal gitu Bu, untuk memastikan proses shutdown itu secara prosedural. Jadi semua storage itu dinonaktifkan dulu, yang termounting ke mana-mana diputus dulu sambungannya supaya tidak ada proses writing ke disknya. Nah baru dilakukan proses shutdown gitu Bu. Nah selama ini kami tidak pernah ada semacam transfer knowledge terkait dengan proses shutdown prosedural Fujitsu Bu, karena loginnya juga berbeda yang kami tahu seperti itu. Gitu saja sih Bu. Ini Mas Kalimi gimana timnya? Apa yang disampaikan Mas Dedi gimana? Emang harus masih tergantung sama penyedia? Ada yang Fujitsu ya? Yang Fujitsu ya. Ada Mas Hendra nggak tuh? Karisma. Mas Hendra, Karisma. Ada tanggapan? Ngajuin nggak? Ada orangnya nggak sih? Izin Pak. Ya. Halo. Ya silakan Mas. Ya. Oh iya Pak, mohon izin sebelumnya terkait password emang
gimana ya? Yang saya dapat sih juga cuma password manajemen gitu Pak, bukan password untuk eh, mematikan secara prosedural gitu. Dan belum pernah juga sih kemarin waktu matiin itu saya nggak ikut soalnya lagi dinas kalau nggak salah. Jadi belum ada pengalaman juga gitu Pak. Kemarin waktu mati itu dihidupkan gimana? Itu kalau nggak salah yang standby di kantor bukan saya Pak, karena saya waktu itu sedang berjadin kayaknya kalau nggak salah. Jadi nggak nggak Enggak, yang ikut. waktu kemarin mati itu Mas, waktu masih tes beban kan mati itu Fujitsu. Otomatis itu Pak. Oh, mati langsung. Kayaknya malah lebih enakan mati langsung, jadi nggak perlu mati apa apa. Nggak sakit gitu ya Pak ya. Kalau mati langsung Iya. nggak sakit gitu. Langsung dipenggal gitu. Nah, pas hidup juga nggak perlu dikonfig apa-apa, cuma ya udah tahu-tahu Itu bisa. otomatis. Oh begitu. Terus Eh, gimana Bu Pak, Rek? ya izin Pak, Mas Kalimi bisa minta tolong dari itu nggak ya, dari penyedianya gitu untuk bisa mendampingi dari apa penyedia yang tahun lalu gitu untuk bisa mendampingi dan kalau bisa mereka apa ya mereka yang ngelit proses pemadaman secara prosedural ini, tapi kita juga harus tahu gitu. Maksudnya jangan dipasrahkan pada mereka semua, tapi kita nggak tahu. Mas Dedi, Mas Samsuri, waktu cek beban UPS di akhir tahun, itu siapa yang matiin ya? Itu kan secara prosedural ya kalau nggak salah ya. Iya Mas, secara prosedural itu ditemanin sama rekanan kalau nggak salah. Oke. Ya Bu, kemarin tadi sih saya udah ngundang tim rekanan ya. Cuman ya memang kita kan belum SPK ya Pak. Jadi memang tadi udah saya kasih tahu juga sih nanti memang kalau untuk ya request saya nanti coba saya komunikasikan untuk standby, untuk on call atau untuk prosedural itu Pak. Bilang aja Mas kami lagi proses ini karena kebijakan Ya tadi pemerintah. sudah saya bilang juga sih. Jadi insya Allah lah nanti ada ini kok. Nanti di yang apa yang di list kemarin yang dari Jarkom nanti dilihat lagi itu masuk nggak ya Mas? Iya Pak. Dilihat lagi ya. Ya udah. Dimohon konfirmasinya aja untuk kehadirannya hari Kamis Mas. Izin Pak Dir, Mas Dedi tadi tuh kalau nggak salah saya dengarnya prinsipal atau penyedia yang punya login itu dan yang bisa melakukan pemadaman itu, matiin Fujitsu itu. Kalau izin Bu, kalau yang benar-benar saya lihat prosesnya dulu itu dari Fujitsu Bu, dari Pak Ramdan dulu. Nah, Prinsip. kalau yang terakhir yang pemadaman itu Heeh. rekanan Bu. Bisa Cuman ya? prosesnya itu saya tidak melihat. Cuman memang ya Fujitsu ya bisa mati gitu Bu. Seperti itu. Wow, berarti maksudnya dari penyedia pun harusnya mampu ya, gitu ya melakukan. Mampu. Kita sebenarnya mampu Bu, kalau ada usernya sama ada petunjuknya kan gampang aja gini. Oke. Ya, nanti kita Mas Kalimi dan Mas Dedi tim kita yang mendampingi itu harus nyatet sih memang prosedurnya seperti apa gitu yang dilakukan. Apa tahap? Iya, cuman masalahnya Bu, kalau dulu ya Bu ya prosedurnya, jadi kan yang Fujitsu ini masih nyambung ke VMware ya Bu ya. Nah itu kalau tidak salah dulu semuanya servernya itu dimatiin, baru storage-nya ini mati belakangan gitu Bu. Jadi benar-benar sudah tidak ada proses writing ke storage. Kalau memang benar-benar sesuai prosedur ya Bu ya. Cuman kan ini kan yang sekarang apa namanya kondisinya adalah server ini kan dipertahankan bagaimana caranya supaya tidak mati. Artinya tetap harus ada proses writing gitu. Nah, kalau memang tetap harus ada proses writing, berarti ya tidak terlalu mengikuti prosedur gitu. Karena yang dipaksa saat ini sebetulnya force shutdown sih untuk storage-nya. Karena dari sisi kliennya, dari sisi usernya itu masih tetap ada proses entah itu baca, entah itu writing yang terjadi di background seperti itu Bu. Jadi nggak murni full procedure gitu. Nah, kalau menurut saya sih memang kalau yang sudah ya ini hanya berdasarkan pengalaman. Selama itu tidak diutak-atik, tidak ada apa namanya, tidak ada proses rekonfigurasi sebelum mati, maka itu nanti
begitu listrik sudah tersuplai ke storage itu, Bu, itu akan langsung auto on. Paling mungkin impact-nya nanti ya memang akan ada kemungkinan hardware yang rusak, Bu. Cuman kan kalau yang sekarang ini hardware-nya kalau nggak salah bukan disknya yang rusak. Seperti itu. Jadi kalau mau totally follow procedure ya kayaknya tidak mungkin juga, Bu. Karena kan masih ada server atau klien yang mengkonsumsi volume dari Fujitsu ini, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, iya baik. Terima kasih Mas Dedi untuk penjelasannya. Ini follow up dari apa yang Mas Dedi sampaikan. Saya mengusulkan, tapi mohon masukan dari yang lain. Kalau memang kita mau mematikan Fujitsu, ya menurut hemat saya, ya matikan juga server yang akses gitu ya. Jadi ya, eh, tapi kan tidak semua server di VM itu yang akses ke Fujitsu kan gitu. Jadi ya Iya, Bu. yang memang related itu yang dimatikan. Servernya ya, maksudnya VM-VM-nya itu yang dimatikan gitu. Ini mohon tanggapannya. Iya, Bu. Cuman permasalahannya ada satu server jadul yang FreeNAS itu, Bu, yang kemarin kita menyalakannya juga penuh dengan doa yang tebal sekali, Bu, supaya server itu nyala. Nah, saya cuman takut saat server itu mati lagi, dia tidak bisa up gitu, Bu. Karena kemarin up-nya aja lumayan lama gitu ya, Bu ya. Dan ada juga volume volume yang apa namanya? Yang gagal mounting gitu, Bu. Nah, Mas, itu yang server yang Mas itu fungsinya sebagai apa sih? yang FreeNAS ya, Pak ya. Yang FreeNAS itu? Izin Pak, mungkin sekedar flashback gitu ya Pak ya. Sebenarnya FreeNAS itu kami gunakan dulu untuk distribusi file menggunakan protokol FTP Pak. Karena di Fujitsu itu dulu sebenarnya idenya itu berangkat dari kita ingin mempunyai suatu FTP server yang levelnya enterprise Pak. Nah, ada Fujitsu, tapi setelah aktualnya Fujitsu itu hanya bisa mengcover kalau tidak salah itu 5 user saja Pak untuk FTP-nya. Nah, Bisa nggak kemudian dipindah? bisa Pak, tapi kita harus melakukan backup satu persatu file yang ada di FreeNAS itu Pak. Kalau tidak salah hampir 400 tera Pak. Nah, itu belum semuanya bisa dipindah ke storage yang lain gitu Pak. Karena mungkin kalau tidak salah ada keterbatasan storage juga Pak di NetApp sama Kinect Pak untuk memindahkan file-filenya itu Pak. Aduh, ini kita masalahnya storage ini. Iya Pak, seperti itu Pak. Nah, di sini saya tertarik sebenarnya di UPS 20 KVA ini. Kalau toh misalnya worst case di sini UPS 20 KVA hanya menghandle Fujitsu gitu. Kalau apa namanya? Sebenarnya dari sisi penyedia, kalau hanya Fujitsu saja, apakah bisa holding Fujitsu itu lebih dari 15 menit ya mungkin Pak David ya, karena kan Fujitsu kalau di handle 20 kVA kan harusnya berlebih-lebih itu Pak ya. Makanya harusnya sih bisa ya. Nah, Fujitsu kan tadi Iya Pak. bebannya berapa? 9 kPa ya. Iya Pak. Sementara itu Sekitar kan 20 kPa. Iya. Itu kurang dari 50% harusnya bisa itu. Iya, jadi saling apa ya Pak, saling mengoptimalisasi dari sisi internal Ya, juga. ya harusnya Usahakan sih optimalisasi. UPS yang 20 kPa ini berfungsi dengan baik. Itu aman, kita udah nggak perlu yang mengerjakan yang lain. Iya Ya, Pak, benar ya Pak. mungkin skenario pertama adalah tadi bahwa 20 kPa ini harus berfungsi dengan baik. Kalau itu sudah berarti selesai, nggak usah mengerjakan yang lain. Apabila itu masih bermasalah, mau nggak mau, ya mungkin nggak ada harus di shutdown, mati sendiri aja, biarin nanti hidup lagi, kan resikonya nanti ada ember nambah gitu aja. Iya Pak, benar. Pesan sponsor Pak, jangan sering-sering kali ya matiin ya Pak ya, nanti ember kita nambah mulu Pak. Biar aja, biar diganti storage-nya. Nggak Kalau diganti-ganti. dari sisi Jen Pak, mungkin dari sisi penyedia Pak, sebenarnya
confident-nya itu berapa menit ya Pak ya? Maksud saya supaya ada ada technical reason gitu Pak. Jangan cuma dipasang, diganti, oh ternyata aktualnya sekian gitu Pak. Kan semuanya kan kalau alat-alat instrumen elektronik ini kan pasti bisa dihitung, pasti bisa direncanakan Iya, gitu iya. kan sekian kan Ya, itu Pak gitu. Harusnya kan engineer-nya kan paham tentang itu. Jadi benar-benar ada technical reason-nya gitu Pak. ya harusnya sih diganti normal sesuai dengan fungsinya ya kan ini UPS 20 kPa ini belum bekerja sebagai fungsi sebagaimana fungsinya. Yang udah kita lihat ya 40 kPa bekerja dengan baik. Nah, 20 kPa ini yang belum. Gimana Pak David? Pasti ya, tolong alatnya pengganti ini nanti benar-benar berfungsi. Iya, Pak. Kita usahakan besok Ya, ya. terganti. Karena nggak ada solusi lagi nih kalau misalnya ini enggak, ini bermasalah ke belakang ini Pak. Banyak sekali rentetan yang lebih ruwet. Iya, siap, Pak. Ya, tolong di ini ya. Iya, Pak. Ya udah sementara itu aja lah ya, Mas lagi. Pak Iqbal gimana Pak Iqbal? Itu aja kali ya. Iya, iya Oh Pak. iya Pak, nanti Bu Regina, ini yang nomor satu yang dipindah tuh yang sumber UPS apa yang listrik ya? Tadi yang usul Mas Samsuri pakai 2 UPS gitu ya kakinya. Yang UPS aja dulu yang apa namanya. Jadi soalnya kan yang apa yang 40 kVA itu kan juga jalurnya maksudnya gini, konfigurasi ke server untuk yang connect ke 40 kVA itu kan juga masih dua kan, yang satu listrik, yang satu UPS gitu. Itu Ya, nanti aja lah itu. Iya. masih ngikut yang skema itu aja dulu. Iya berarti NetApp pakai 40 sama PLN gitu di Ya, kakinya. Gitu. ya, Iya, iya, gitu aja. itu dulu aja. Harusnya itu udah jadi solutif itu harusnya. Harusnya, betul, betul. Kalau 20 kPa-nya normal. Iya, betul. Ya. Ya udah itu aja dulu ya. Iya, Pak. Oh iya Pak, tambahan mungkin takutnya ditanya Pak Dep ya. Tadi ada ME barusan lapor ke Pak Deputi gitu ya. Kebetulan tadi kayaknya mereport juga terkait kondisi ruang server database Pak. Tadi soalnya ada ME juga ke situ. Ya Mungkin nggak apa-apa. terkait Kan dia kesiapan itu. penggantian gitu aja. Paling nanti Ya. WA ke saya. Udah ada WA belum? Iya, nggak apa-apa, nanti bisa diupdate bahwa memang kemarin itu kan memang baterainya sudah Ya, terisi 100%, tapi ternyata setelah pengecekan di hari ini ya mesinnya salah. bahwa ada kerusakan lain gitu dan akan diganti besok, nggak masalah sih. Yang penting sebenarnya Pak Dep itu minta kita untuk mengetes gitu. Jadi tahu masalahnya Iya. sebelum terjadi. Iya. Ya udah, oke ya. Jadi besok. Pak izin Ya. Pak Direktur, satu lagi. Mas Kalimi itu kan nanti didampingi sama ME Mas Kalimi atau dari orang umum Mas Kalimi? Ketika hari Rabu Yang mana? nanti mungkin hari Rabu dan Kamis. Orang ME-nya ada enggak? Hari Kamis juga ada Hari enggak? Rabu dan Kamis gitu kan. Maksudnya Ada hari ME Kamis ada mungkin ada siapa? Mungkin hari Rabunya ketika penggantian atau apa itu? Ya Harus kalau bisa ada nanti besok ya sekalian saya panggil untuk ganti yang 40 aja. Tadi udah konfirm ya. juga bisa. Ya. Oke, itu aja saya kira. OME-nya dihubungin besok untuk memindahkan yang untuk NetApp ya, disuplai dari 40 kPa. Itu narik kabel lagi apa enggak sih Mas kali ini? Hanya mindahin aja. Sudah ada Pak kabelnya. Oh ya udah. Oh, berarti ganti ke NetApp ke 40 kVA nggak jadi sore ini tapi besok ya? Besok pagi ya? Ya untuk manggil ME-nya. ME-nya aja dulu. Iya, berarti besok pagi kan? Maksudnya semua besok pagi juga perbaikan UPS yang 20 kVA besok pagi, terus ganti NetApp ke 40 kVA juga besok pagi kan gitu. Iya. Oke. Mas Kalimi mungkin izin, mungkin ketika nanti akan menggunakan yang tadi memindahkan gitu, confirm lagi apakah memang sudah settingannya sudah benar gitu, Mas Kalimi. Mungkin bisa ke Pak Joko juga, Pak Joko itu ya. Kalau misalkan enggak mungkin karena yang awal pada saat pemasangan itu kan Pak Joko juga ikut itu kan, Pak Joko Raharjo. Mungkin itu aja sih, Mas Kalimi, makasih. Nanti besok saya sampaikan tentang Pak Joko ya.
Ya, baik, Bapak dan Ibu, apakah ada lagi? Yang lain ada yang mau ngasih masukan nggak? Mas Aris, ada Mas Aji. Siapa lagi sini? Asta. Udah di Semarang, Mas Asta. Di mana? Semarang. Di mana? Surabaya. Saya belum ada, Pak. Baik, Pak kalau Joko pasti datang besok ya, Pak Joko ya. Ya, Pak. Drivernya Bung Karni kan? Iya, Pak. Pak, on call Pak, harus datang Pak. Datang pokoknya. Ya on call kan boleh sewaktu-waktu dipanggil ya Pak, kecuali Iya, saya. iya. Karena kan saya panggil datang. Kecuali saya diwakili Pak. Makasih Pak. Oke ya. saya kira kalau udah nggak ada lagi tambahan, bisa dicukupkan ya Pak Dir ya, Bapak Ibu. Ya, silakan. Terima, terima kasih banyak Pak Dir, Bapak Ibu semua untuk sumbang sarannya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya kita bisa support pemadaman listrik ini dan mudah-mudahan juga perangkat kita bisa berjalan dengan baik setelah pemadaman ini berlangsung. Ya. Dan juga setelah yang diperbaiki. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini rapatnya ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. BTW Mas Wahyu kapan pulang ya Mas Wahyu? Iya Pak. Kapan mudik? Kapan? Oh, 28 Pak. Aman lah. Ini hari ya. Pak, jadi Pak 27 itu dia udah Bu jangan siang-siang gitu Pak. Itu sih Pak. Tapi mau datang. Saya kemarin sudah. Ya Mas Wahyu ya. Siap. Oke ya. Ya, makasih ya. Ya. Halo. Ya Mas Dedi udahan, thank you. Mas Kalimi, catatannya tolong di-share ya, thank you. Izin live.
Yeah.